Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu, ya, walaupun tidak secara langsung, dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan membahas seputar menuntut ilmu. Fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan memahami agama. Fa inna tafaqquh fid din min afdhalil a'mal wa huwa alamatul khair. Sesungguhnya tafaqquh fid din merupakan amalan yang paling utama dan tanda kebaikan. Orang yang paham agama itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan padanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dan kebaikan di sini sifatnya umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Mafhumnya, kata para ulama, mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang yang tidak paham agama itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan baginya. Jadi kita tinggal melihat diri kita ini termasuk orang-orang yang paham terhadap agama ataukah tidak. Kalau kita termasuk orang-orang yang paham agama, alhamdulillah, ya, dan kita terus berusaha untuk memahami agama. Tapi kalau kita tidak termasuk, ya, orang-orang yang paham terhadap agama, maka hendaklah kita segera, ya, belajar, berusaha untuk memahami agama ini, agama Islam. Lianna tafaqquh fid din yahsulu bihi al-ilmu nafi alladhi yaqumu alaihi al-amalus salih. Dan memahami agama itu akan dihasilkan darinya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 28, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinul haq. Yang dimaksud dengan al-huda huwa al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq al-amalus soleh, amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan keduanya bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa beramal soleh kalau kita
tafakuh fiddin. Kita berusaha untuk memahami agama ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma wadihud dalalati fi fadlil ilmi. Di ayat ini sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil istiyad min syai'in illa minal ilmi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk minta tambahan harta. Rabbi zidni mal misalnya. Rabbi zidni baitan. Rabbi zidni sayyaratan. Wahai Rabbku, tambahkanlah hartaku. Wahai Rabbku, tambahkanlah rumahku, mobilku. Atau Rabbi zidni zaujatan, wahai Rabbku, tambahkanlah istriku. Dan seterusnya. Allah tidak memerintahkan semua itu. Tapi yang Allah perintahkan, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Karena ilmu lebih utama dari segalanya. Ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian dalam ayat ini ya terdapat isyarat bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu kita. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, ya padahal beliau orang yang sangat berilmu, lalu bagaimana lagi dengan kita? Ya, jadi kita yang sudah belajar, mungkin sudah selesai di pondok pesantren, sudah selesai kitab ini dan kitab itu, ya kita jangan merasa cukup. Kita terus ya menambah ilmu kita, terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini, ya kata para ulama, al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang memberikan faedah, ya seseorang bisa mengenal Rabbnya, bisa mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal agama Islam. Jadi ilmu di sini, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku, maksudnya ilmu syar'i. Kita ya sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dan terus menuntut ilmu. Terus menambah ilmu. Waqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-majalis allati yuta'allamu fiha al-ilmu nafi bi riyadil jannati. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan majlis-majlis yang dipelajari di dalamnya ilmu yang bermanfaat dengan riyadul jannah, taman surga. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannati?" Apa itu taman-taman surga? Qala majalisul ilmi.
Kata beliau alaihi salatu wassalam, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita melewati majelis-majelis ilmu, kita mampir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk farta'u, mampirlah. Dengarkanlah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, kemudian hadis-hadis Nabi. Jangan sampai ya kita hanya sekedar melewatinya, kita tidak mampir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memerintahkan untuk mampir. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat saja kalau sedang terbang ya, lalu ada majelis ilmu, maka malaikat itu akan turun untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukannya. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayapnya an-nuzul inda majalisil ilm wa tarku tayran. Jadi malaikat turun ke majelis-majelis ilmu dan dia tidak terbang. Jadi kalau malaikat misalnya sedang terbang, kemudian ada majelis ilmu, maka malaikat itu akan turun. Dia akan mampir untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kalau malaikat saja, malaikat itu makhluk Allah yang sibuk ya. Banyak sekali tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Malaikat saja mampir ya walaupun sibuk, maka bagaimana lagi dengan kita? Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Wa akhbaru annal ulama hum warasatul anbiya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang melimpah, keuntungan yang besar. Maka cukuplah ya seorang penuntut ilmu merasa bangga karena dia menjadi pewaris Nabi. Dia menjadi pewaris Nabi. Wala syakka annal insan qabla ay yuqdima ala adai amalin ma la budda ay ya'rifa at-tariqah allati yuaddi biha zalikal amal ala wajhihi as-sahih hatta yakuna hadzal amal sahihan muaddiyan li natijatihi allati turja min waraihi. Tidak diragukan lagi bahwasanya ya seseorang sebelum melakukan suatu amalan apapun, atau sebelum melakukan pekerjaan apapun, dia harus mengetahui tata cara yang benar pelaksanaan amalan tersebut. Supaya apa? Ya, supaya amalannya itu atau pekerjaannya itu membuahkan hasil. Ini pekerjaan secara umum ya. Kita kalau ingin bekerja,
kita ingin menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kita harus mengetahui ya tata cara yang benar pelaksanaan amalan tersebut. Ya, misalnya kita ingin memperbaiki motor misalnya. Ada motor rusak, kita ingin perbaiki. Maka kita harus tahu tata cara memperbaiki motor tersebut. Supaya apa? Supaya membuahkan hasil, supaya motornya yang tadinya rusak itu ya jadi bagus, jadi bisa dipakai. Kalau kita tidak tahu ya cara memperbaiki motor, membenarkan motor, maka bisa jadi ya ketika kita hendak memperbaikinya motor itu tambah rusak. Awalnya yang rusak hanya beberapa, kemudian kita paksakan diri kita untuk memperbaikinya malah tambah rusak. Ini pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia saja butuh ilmu. Butuh ilmu. Fakaifa yuqdimul insan ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nar wa dukhuluhu al-jannah, kaifa yuqdimu 'ala zalika biduni ilmin. Lalu bagaimana lagi bila seseorang melakukan ibadah kepada Rabb-nya, di mana keselamatan dirinya dari neraka dan masuk surga sangat bergantung kepadanya. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu tanpa ilmu? Kalau ilmu dunia pekerjaan dunia saja butuh ilmu, apalagi amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirat. Amalan-amalan ibadah. Di mana keselamatan kita ya dari neraka dan masuk surga sangat bergantung kepada ilmu tersebut. Kalau kita beribadah asal-asalan tanpa ilmu, maka ibadah kita tidak diterima. Ibadah kita tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Jadi bukan surga yang kita dapatkan, tapi bisa jadi neraka, waliyazubillah. Makanya ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Sholat tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin. Celakalah ya orang-orang yang sholat. Al-Wail ini sebuah lembah yang ada di neraka, ya, di mana orang-orang yang sholat ya akan dimasukkan ke dalam lembah tersebut, lembah yang sangat panas, karena api neraka jahanam itu diambil darinya. Siapa mereka sini yang celaka? Orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksudnya lalai dalam sholatnya? Sholat tapi di luar waktunya. Dia sholat subuh atau tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Dia tidak sholat zuhur kecuali setelah azan asar dikumandangkan. Tidak sholat maghrib kecuali setelah masuk waktu isya, dan seterusnya. Ini celaka, sholat tapi masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai tuntunan Rasul. Rasul sudah menetapkan bahwasanya sholat itu ada waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu sudah ditetapkan waktunya, kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini bagi orang yang tidak ikhlas ya dalam sholatnya. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, beramal itu tidak hanya sekedar beramal, tapi kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah atau ilmuilah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Setelah itu baru kita beramal. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ya, beliau berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya menuntut ilmu.
sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jadi ilmu dulu kemudian beramal. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Wa min sama iftaraqan nasu binisbati lil ilmi wal amal salasa firaqin. Oleh karenanya berkaitan dengan ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, alladzina jama'u bainal ilmi nafi wal amali saleh. Orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Orang yang berilmu dan beramal. Masya Allah. Orang yang berilmu dan beramal. Wa haula qad hadahumullahu siratal mun'am alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka ini orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka untuk meniti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, baik dari para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi ini jalannya para nabi, jalannya para syuhada, siddiqin dan orang-orang soleh. Ilmu dan amal, berilmu dan beramal. Golongan yang kedua, alladzina ta'allamul ilman nafi wa lam ya'malu bihi. Orang yang mempelajari ilmu nafi namun tidak mengamalkannya. Berilmu tapi tidak beramal. Wa haula humul makdubu alaihim minal yahud wa man naha nahwahu. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Orang Yahudi itu, ya, berilmu tapi tidak beramal. Kita bisa lihat orang-orang Yahudi itu pinter-pinter, ya. Orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya, ada salah seorang mahasiswa yang sedang nulis disertasinya, ya, dia melakukan penelitian. Kira-kira apa sebab orang-orang Yahudi itu jadi pinter? Kenapa orang-orang Yahudi itu bisa cerdas? Ya, dia lakukan penelitian. Taib, jadi mereka cerdas, mereka berilmu, tapi mereka tidak beramal. Al-fariqus salis, golongan yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi mereka semangat beramal namun tanpa ilmu. Siapa mereka? Hum ahlud dolal minan nasara wa man naha nahwahu. Mereka adalah orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, 3 golongan ini, ya, dimuat dalam surat Al-Fatihah. Surat yang Masya Allah, naqra'uha fi kulli raq'atin fi shalawatina, yang kita baca di setiap rakaat dari salat kita. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, berkata, wa amma qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun firman Allah Ta'ala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Fal maghdubu alaihim hum ulama alladzina lam ya'malu bi ilmihim. Jadi orang-orang yang dimurkai mereka adalah orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Waddalun al-amiluna bila ilmin. Sementara orang-orang yang sesat
adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Fal awal sifatul Yahud wasani sifatun Nasara. Yang pertama sifatnya orang-orang Yahudi dan yang kedua sifatnya orang-orang Nasrani. Jadi berilmu tidak beramal itu sifatnya orang-orang Yahudi. Kemudian beramal tanpa ilmu itu sifatnya orang-orang Nasrani. Adapun sifatnya orang-orang Islam, sifatnya orang-orang Islam berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Ini siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Ihdina siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Wa katsirun minan nas idza ra'a fi tafsir anna al-yahud makdubun alaihim wa anna an-nasara dhalun zanna al-jahilu anna dhalika makhsusun bihim wa huwa yaqra anna rabbahu faridun alaihi ay yad'u bi hadzal du'a wa yata'awwad min tariqi ahli hadhihi sifat. Sebagian orang apabila membaca tafsir ayat ini, ya, dia akan dapati orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang dimurkai, sementara orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Mereka mengira bahwasanya hal ini khusus untuk mereka. Itu kan untuk Yahudi dan Nasrani. Saya kan orang Islam. Ya, saya tidak akan memiliki sifat-sifat ini. Padahal ya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk berdoa dengan doa ini dan berlindung kepadanya dari jalan orang-orang yang memiliki sifat ini. Ihdina siratal mustaqim itu doa. Kata para ulama, Al-Fatihah itu, ya, surat Al-Fatihah itu ya mengandung sifat-sifat Allah dan doa. Al-Fatihah itu doa, ihdina siratal mustaqim. Jadi kita berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Fa ya subhanallah kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu wa yakhtaruhu lahu wa yafridu alaihi ayyad'u rabbahu daiman ma annahu la hadhara alaihi minhu. Kata penulis, subhanallah, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya doa ini, memilih untuknya, bahkan Allah wajibkan dia untuk berdoa dengan doa ini dalam setiap sholatnya. Kemudian ya dia tidak berhati-hati terhadap hal ini, ya, sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini merupakan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, sekarang ana ingin tanya sama antuna sekalian, kira-kira banyak gak orang Islam yang berilmu dan tidak beramal? Banyak gak orang Islam yang berilmu tapi tidak beramal? Banyak. Ya, dia tahu ini misalnya wajib tapi dia tidak kerjakan. Dia tahu ini haram tapi dia malah kerjakan. Banyak sekali. Sebaliknya, banyak gak orang-orang Islam yang semangat beramal tanpa ilmu? Masya Allah, semangat beramal tapi tanpa didasari oleh ilmu. Banyak. Berarti ya, sebagian dari kita tidak katakan semua orang Islam. Sebagian orang Islam itu ada yang punya sifat Yahudi dan ada juga yang punya sifat Nasrani. Bahkan bisa jadi kita, ya. Bisa jadi kita sudah tahu misalnya sebuah ilmu, kita tahu riba itu haram misalnya. Kemudian kita masih melakukan riba. Ini Yahudi nih, ya, sifatnya orang-orang Yahudi. Atau kita tahu musik itu haram. Tahu dalil-dalilnya, penjelasan para ulama, tapi kita masih suka mendengarkan musik. Yahudi berarti. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Atau terkadang kita beramal tanpa ilmu. Lakukan ini karena ikut-ikutan. Jadi terkadang kita ini jatuh dalam sifatnya orang-orang Yahudi,
dan terkadang sifatnya orang-orang Nasrani. Makanya kita disuruh berdoa kepada Allah supaya kita selamat dari dua jalan ini, dua jalan yang sesat. Tiap hari kita berdoa. Karena memang tiap hari ya kita seperti ini. Kadang hari ini jadi Yahudi, besok jadi Nasrani. Hari ini ngikuti sifat Yahudi, besok ngikut sifat Nasrani. Hampir setiap hari. Makanya kita berdoa. Allah wajibkan kita untuk berdoa dengan doa ini supaya kita selamat dari dua jalan ya orang-orang yang menyimpang. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmah fi faridati qiraati hadhihi surah al-azimah, surah al-Fatihah fi kulli raq'atin min salatina fardiha wa nafliha. Di antara hikmah ya wajibnya membaca surat ini ya, surat Al-Fatihah di setiap rakaat kita, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi, baca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Walaupun misalnya dia baca Al-Baqarah, jadi ada orang sholat Allahu Akbar Al-Baqarah, selesai. Rakaat kedua Al-Imran misalnya, tanpa baca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini menunjukkan agungnya surat Al-Fatihah. Baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah wajib baca Al-Fatihah. Lima tastamil alaihi minal asrar al-azimah. Kita diwajibkan membaca ya surat ini karena ya mengandung rahasia yang sangat agung. Allahu Akbar. Mengandung rahasia yang sangat agung. Allati min jumlatiha hadzal doa al-azim. Yang diantaranya, diantara rahasia tersebut adalah doa yang agung ini. Supaya kita selalu berdoa dengan doa yang agung ini. Ihdina siratal mustaqim. Ayyuwaffiqanallahu lisuluk tariq ashabil ilmi nafi wal amali salih. Supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Alladzi huwa tariqun najat fid dunya wal akhirah, yang merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa ayyujannibana tariqal halikin alladzina farratu bil amali salih au bil ilmi nafi. Supaya Allah menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang binasa. Itu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, atau orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ini diantara rahasianya berdoa kepada Allah ya, supaya kita meniti jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Kalau kita saja yang tiap hari sholat kita baca doa ini ya, kadang kita punya ilmu kita tidak amalkan, kadang kita semangat beramal tanpa ilmu. Kita aja yang rajin baca doa ini terkadang kita masih jatuh ya, terpleset. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang tidak pernah membaca doa ini, orang yang nggak pernah sholat ya, orang yang tidak pernah sholat. Summa i'lam ayyuhal qari al-karim annal ilma nafi innama yustamaddu minal kitabi was sunnah tafahuman wa tadabbura. Kemudian ya para jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini ilmu yang nafi, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari buku-buku filsafat ya, atau buku-buku yang banyak subhatnya. Tafahuman wa tadabbura, dengan berusaha memahami dan mentadabburinya. Jadi tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi berusaha memahami dan mentadabburinya. Tidak hanya sekedar baca matan-matan hadis, tapi kita berusaha memahami syarahnya. Mal isti'anati ala zalika bil mudarrisin an-nasihin, tentunya dengan bantuan guru ya, ustadz. Kita tidak bisa belajar sendiri. Siapa yang belajar sendiri, maka
lebih banyak kesalahannya daripada kebenarannya. Wa kutubil tafsir wa suruhil hadis wa kutubil fikhi wa kutubil nahwi wa lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul Karim fa inna hadhihi al-kutub tariqun li fahmil kitabi was sunnah. Kemudian juga dengan bantuan kitab-kitab tafsir, syarah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu, kitab bahasa Arab yang mana Al-Quran diturunkan dengannya, dan kitab-kitab yang lain, karena kitab-kitab ini adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak bisa Anda baca Al-Quran saja, Anda baca As-Sunnah saja, Anda tidak mau belajar fikih, tidak bisa. Anda tidak mau belajar nahwu, Anda tidak mau belajar kitab tafsir, tidak bisa. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi kitab-kitab ini, ya kalau kita mau istilahkan, ini muqarrar ya, ini muqarrarnya. Jadi harus ada guru, harus ada kurikulumnya, supaya kita benar-benar memahami agama ini, memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga kitab-kitab nahwu bahasa Arab ini penting. Para jamaah rahimakumullah, belajar bahasa Arab itu penting. Ini ilmu alat. Kita tidak bisa membaca kitab-kitab para ulama kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi kalau kita mau bayangkan itu, ya, anggaplah ada sebuah sebuah ruangan yang besar, ya. Di dalam itu ada ilmu-ilmu yang banyak sekali, berbagai macam ilmu. Sementara kunci untuk masuk ke gudang itu, kita harus punya bahasa Arab. Kita harus punya nahwu dan sharaf. Kalau kita tidak punya, maka kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, jadi belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, dan memang harus sabar. Ya, harus sabar. Ada sebuah kisah, ya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Kisah tentang Al-Imam Al-Kisai. Ya, kisah ini sering Anda ceritakan. Jadi Al-Imam Al-Kisai itu, beliau dikenal dengan Amirul Mukminin fin Nahwi. Masya Allah, Amirul Mukminin fin Nahwi. Jadi imamnya orang-orang mukmin dalam masalah nahwu, orang yang jago nahwu. Imamnya orang-orang Kufah. Dahulu Al-Imam Al-Kisai, ya, ketika belajar nahwu sama seperti kita, susah juga, ya. Dia belajar nahwu, ya, dia kesulitan, akhirnya dia berhenti. Aduh, nahwu susah sekali. Ya kayak kita, ya. Kita itu kadang kalau kita buat kajian, misalnya kajian bahasa Arab, kajian nahwu, sharaf, gratis untuk ikhwan dan akhwat. Itu awalnya yang daftar banyak sekali. Ya, bisa sampai ratusan. Namun ketika proses belajar mengajar sudah mulai, ya, itu mulai berguguran, ya. Yang awalnya muridnya 100, ya, jadi berkurang. Tinggal berapa? 50 orang, ya. Tinggal 25 orang, tinggal 10 orang. Kemarin anak nanya, ada ustadz yang buka bahasa Arab yang awalnya 100 orang, 150 orang, gimana ustadz? Ya, udah bubar kajiannya, nggak ada orangnya. Jadi mengalami kesulitan, tidak paham, kemudian tidak mau berangkat. Imam Al-Kisai seperti itu, ya, sama seperti kita. Kenapa beliau bisa berhasil dalam mempelajari ilmu nahwu? Suatu ketika beliau melihat ada seekor semut yang membawa makanan kemudian naik di atas dinding. Ya, karena mungkin makanannya terlalu berat, terlalu besar, ketika dia naik ke atas dinding itu makanan jatuh. Kemudian semutnya turun lagi, dia bawa naik lagi, jatuh lagi, turun lagi, terus diulang-ulang sampai apa? Sampai berhasil. Al-Imam Al-Kisai ketika melihat peristiwa itu, dia jadi apa? Dia jadi semangat untuk belajar ilmu nahwu. Akhirnya dia kembali belajar dengan sungguh-sungguh, dan jadilah dia Amirul Mukminin, ya, fin Nahwi. Jadi kuncinya apa kira-kira nih? Kalau dari kisah
Imam Al-Kisai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semut yang membawa makanan ke atas dinding? Kenapa semut bisa berhasil? Karena diulang-ulang. Ya, kuncinya karena diulang-ulang. Jadi ilmu itu harus diulang-ulang. Ya, belajar nahwu 1 kali nggak paham, belajar lagi 2 kali, nggak paham lagi, belajar lagi, diulang-ulang. Murojaah namanya. Ya. Dan mengulang-ulang ilmu tentunya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Fawajibun 'alaika ya akhil muslim liyakuna 'amaluka sahihan an tata'allama ma yastaqimu bihi dinuka min salatika wa shaumika wa hajjika wa tata'allam ahkam zakati malika wa kadzalika tata'allam min ahkam muamalati ma tahtaju ilaihi. Supaya amal kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar. Ya, belajar tentang sholat, tentang puasa, haji, kemudian tentang zakat, belajar tentang hukum-hukum muamalah yang kita butuhkan. Lita'khud minha ma abahullahu laka. Supaya apa? Supaya kamu bisa, atau supaya kita bisa mengambil darinya apa yang Allah halalkan bagi kita, dan kita tinggalkan apa yang Allah haramkan ya untuk kita. Muamalah yang dibolehkan seperti apa, ini yang kita ambil, ini yang kita lakukan. Muamalah yang haram seperti apa, ini yang kita tinggalkan, kita jauhi. Liyakuna kasbuka halal wa ta'amuka halal litakuna mujaba da'wati. Supaya hasil usahamu halal, ya, makananmu halal, minumanmu halal, kemudian doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, jadi penting, ilmu itu penting. Ya. Kalau hasil usaha kita, penghasilan kita halal, makanan kita halal, maka doa kita akan dikabulkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan safar, ya, yutilus safar, dia melakukan safar yang panjang, ya, rambutnya kusut, badannya penuh debu, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dari hal-hal yang haram. Kata Nabi, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Padahal ini musafir. Ingat, musafir itu salah satu orang yang doanya mustajab. Antum kalau safar, antum banyak-banyak berdoa, karena doa musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musafir ini, ya, doanya mustajab. Tapi yang dia konsumsi haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, doanya dikabulkan enggak? Doanya tidak dikabulkan. Walaupun musafir. Ya, sama dengan orang yang hasil usahanya haram, yang dimakan haram, walaupun dia berdoa di waktu 1/3 malam, doanya enggak dikabulkan. Walaupun misalnya dia berdoa di hadapan Ka'bah, pergi umroh, pergi haji, kemudian berdoa di hadapan Ka'bah, tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, tidak bakalan doanya dikabulkan. Setelah diperiksa, kenapa bisa tidak dikabulkan? Ternyata dia pekerjaannya haram. Pekerjaannya haram, makan riba, makan harta orang lain dengan cara yang haram. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat-sangat penting. Wa kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi wa huwa maysurun bi idznillah mata sahhat azimatuka wa saluhat niyatuka.
Semua itu termasuk perkara yang butuh kamu pelajari. Semua butuh kita pelajari. Sholat, puasa, haji, zakat, muamalah, dan lain-lain. Dan semua itu mudah dengan izin Allah. Kita jangan mengatakan, aduh Ustadz, banyak sekali Ustadz yang harus dipelajari Ustadz. Saya ini mahasiswa Ustadz. Saya ini mahasiswi. Di kampus itu sudah banyak pelajaran. Masa saya harus belajar ini lagi? Sholat, puasa, haji. Ya. Atau Ustadz, saya ini sibuk, ya, banyak sekali pekerjaan saya. Masa saya harus belajar yang seperti ini? Kata penulis, wa huwa mausurun, semuanya mudah. Mudah dengan izin Allah. Mata sohat azimatuka wa soluhat niyatuka, selama niat kita benar. Ya. Selama niat kita benar. Diperbaiki niat kita. Kita menuntut ilmu karena kita ingin melakukan kewajiban. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Terserah apa profesi antum, ya. Antum dosen, ya, mahasiswa, mahasiswi, antum PNS misalnya. Terserah apa profesi antum, kalau antum muslim, antum wajib belajar. Ya, antum wajib belajar. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, apapun profesi antum. Dan ilmu di sini ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jadi semuanya mudah, ya, dengan izin Allah selama niat kita benar. Fahris ala qiraatil kutub an-nafi'ah wattasil bil ulama litas'alahum amma askala alaika wa tatalaqa anhum ahkama dinika. Semangatlah, ya, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Rajin baca, Masya Allah, ya. Di antum kalau bisa itu dalam sehari saya sisihkan 5 jam untuk baca. Coba, ya. Itu insya Allah 1 tahun udah banyak buku yang antum hatamkan. Sehari 5 jam baca. Ya enggak apa-apa, dicicil-cicil, ya. Pagi mungkin baca 1 jam, nanti siang baca lagi, sore baca lagi. Dulu anak punya teman, ya, di Madinah dulu ada talib yang Masya Allah dia rajin baca. Kita kalau misalnya pergi dari kampus ke Masjid Nabawi, ya, itu biasa ada bis yang antar kita. Jadi kampus sudah menyiapkan bis. Ya, kadang kita rebutan, ya, naik bis. Kadang ada yang dapat tempat duduk, ada yang tidak dapat tempat duduk. Ini teman anak ini walaupun dia tidak dapat tempat duduk, ya, dia baca itu. Jadi perjalanan dari kampus ke Masjid Nabawi dia manfaatkan untuk baca. Jadi ketika pulang juga dia baca. Ya, kadang kalau dia ngajak kita ke kamarnya, dia nunjukin tuh buku-buku. Dia bilang, ini buku-buku yang saya sudah baca semuanya. Ya, bukunya banyak sekali yang sudah dia hatamkan. Ya, yang ini belum. Dipisahkan mana yang sudah dibaca dan mana yang belum dibaca. Coba, sudah berapa buku yang kita hatamkan? Kita kadang kalau beli buku, yang kita lihat apa? Oh, daftar isinya. Wah, oh, buku ini secara umum isinya tentang ini. Sudah, daftar isinya tok yang dibuka. Fahris ala qiraatil kutub an-nafi'ah, semangatlah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, hubungilah para ulama, para ustaz. Litas'alahum amma askal alaik, untuk bertanya tentang perkara-perkara yang samar, yang belum kamu pahami. Jadi nanya, jangan tidak bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah nyuruh kita bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Wa tatalaqqa anhum ahkama dinika, ya, supaya engkau bisa mengambil dari mereka hukum-hukum agamamu. Para jamaah rahimakumullah, ya, jadi kita harus harus selektif dalam memilih guru, dalam memilih ustadz. Tidak boleh sembarang. Kalau kita sembarang dalam memilih ustadz, memilih ulama, ya bisa sesat kita. Bisa tersesat. Berfatwa tanpa ilmu ini sangat berbahaya. Terlalu banyak kisah-kisahnya. Seperti kisah
rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan, ya, kisah seseorang yang dia bunuh 99 orang. Ini penjahat apa nih? Penjahat kelas besar, ya, kelas berat. Dia sudah bunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertobat. Dia ingin bertobat nyari orang yang pertama kali dia temukan, ya. Dia bertemu dengan al-abid, orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah. Mungkin rajin ke masjid, ya, tapi tidak punya ilmu. Dia bilang, wahai si abid, saya sudah bunuh nih 99 orang, saya ingin bertobat. Apa kata si abid? Oh, tidak bisa, terlalu baik dosa-dosamu. Akhirnya, ya, namanya preman dikasih fatwa seperti ini, marah dia. Oh, tidak bisa. Akhirnya si abid dibunuh. Genaplah 100 orang. Lihat bagaimana bahaya berfatwa tanpa ilmu. Orang yang memberi fatwa mati. Dalam kisah yang lain, orang yang diberi fatwa yang mati. Ya, kisah para sahabat yang melakukan safar, melakukan perjalanan, lalu salah seorang di antara mereka kepalanya terluka. Ya, kena batu, kepalanya terluka. Kemudian ihtalama, dia mimpi basah. Mimpi basah. Orang mimpi basah harus mandi, ya, supaya hadas besarnya keangkat. Dia nanya sama teman-temannya, kepala saya sedang sakit, sedang terluka, boleh nggak saya tayamum? Ya, kata teman-temannya, nggak boleh. Manajidulaka rukhsatan, kami tidak dapati keringanan bagimu untuk melakukan tayamum karena kau mampu menggunakan air. Akhirnya apa? Iktasala, dia mandi. Apa yang terjadi? Mata, dia pun mati gara-gara salah berfatwa. Yang diberi fatwa mati. Kalau tadi kan yang memberi fatwa mati, ini yang diberi fatwa yang mati. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi marah. Nabi mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu it lam ya'lamu, kenapa mereka tidak nanya ketika tidak tahu? Ya, jangan asal berfatwa. Innama sifaul as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, jadi hati-hati, kalau kita tidak tahu bilang aja tidak tahu, la adri, atau bilang aja wallahu a'lam. Ini namanya jahlul basit, ya. Jangan kita sok tahu, ya. Kita jawab, ternyata jawaban kita salah, ini jahlul murakkab namanya. Jahlul murakkab. Ya, jadi harus selektif dalam memilih guru, memilih ustaz. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bi hudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil masajidi wa ghairiha. Demikian pula hendaklah engkau perhatian untuk menghadiri kajian-kajian dan muhadharah diniyah yang diadakan di masjid-masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Jadi rajin datang ke kajian. Rajin datang ke kajian. Dulu, ya, Anda ingat dulu Masya Allah, dakwah sunnah itu baru mulai berkembang. Itu kalau kita buat kajian di Jogja, itu yang orang Solo datang, orang Magelang datang, jadi sekitar kita datang, ya, tetangga-tetangga kita datang. Walaupun tempat mereka jauh, mereka berusaha untuk datang. Kita pun Masya Allah datang semua. Bahkan sebagian pondok pesantren itu libur, ya, kalau ada ustaz-ustaz besar datang, semuanya diarahkan ke sana. Dulu awal-awal seperti itu, ya. Tapi sekarang kalau kita ngelihat tidak seperti dulu. Ya, kita lihat diri kita saja. Awal-awal kita misalnya kenal sunnah, ya, Masya Allah, mungkin semua kajian kita datangi. Tapi setelah berjalan waktu, ya, kita kadang jarang datang ke kajian. Ya, tidak tahu apa memang kita sudah bisa, atau mungkin kita tambah sibuk, ya. Ada yang sebelum nikah semangat, sesudah nikah nggak pernah kelihatan. Kalau ketemu di jalan, kenapa antum tidak pernah hadir? Aduh Ustaz, saya cari nafkah Ustaz.
saya punya kewajiban. Nah, antum punya kewajiban nafkahi istri, antum juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, jangan antum hanya melaksanakan satu kewajiban, kemudian antum tinggalkan kewajiban yang lain. Kalau sebelum nikah antum butuh ilmu, apalagi setelah nikah, antum lebih butuh ilmu. Jadi sesibuk apapun kita harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Datang ke kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid maupun tempat-tempat yang lain, wa tastami' ilal baramij diniyah minal idha'ah, dengarkan ya acara-acara keagamaan di radio ya, atau sekarang mungkin di TV ya, TV sunnah, wa taqra' majallat diniyah wan nasharat allati tu'na bimasailid din. Kemudian juga baca majalah-majalah keagamaan, buletin-buletin ya. Fa idza harista wa tatabba'ta hadhihi rawafid al khairiyah namat maklumatuka. Kalau engkau melakukan perkara-perkara ini ya, niscaya akan bertambah wawasanmu, akan bertambah ilmumu. Ya. Walatan saya akhi annal ilma yanmu wa yasku mal amal. Fa idza amilta bima alimta zadaqallahu ilma. Dan jangan lupa bahwasanya ilmu itu bisa bertambah dan berkembang dengan diamalkan. Apabila engkau mengamalkan ilmumu, maka Allah akan tambahkan ilmu tersebut. Allah akan tambahkan. Ini buah dari mengamalkan ilmu. Kadang ada ilmu-ilmu yang belum kita ketahui ya. Itu enggak tahu, siapa yang ngasih tahu, kita tahu oh ini hukumnya enggak boleh. Jadi kita tahu dulu, setelah itu kita baca, oh ternyata benar nggak boleh. Oh ini boleh nih, kita tahu dulu. Entah itu sifatnya firasat ya atau apa ya, dugaan. Pas kita buka-buka buku, oh ternyata benar, sesuai dugaan saya, sesuai firasat saya. Itu siapa yang ngajari kita? Siapa yang ngasih tahu kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu orang nggak belajar terus tiba-tiba pintar. Cukup bertapa di goa tiba-tiba pintar. Itu ilmunya orang-orang sufi ya, itu tidak ada. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Tapi terkadang kalau kita mengamalkan ilmu kita, Allah ajari kita. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajari kamu ilmu. Kalau kita bertakwa, kita amalkan ilmu kita, Allah akan ajari kita. Allah langsung ajari kita. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat wa tatanafasu fi nailihi zul uqul fabihi tahya al-qulub wa tasku al-a'mal. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat layak diluangkan waktu untuknya, dan orang-orang yang berakal berlomba-lomba untuk meraihnya. Karena dengan ilmu hati akan hidup dan amal-amal akan menjadi suci. Para jamaah rahimakumullah ya, perhatikan sini penjelasan penulis. Ilmu merupakan ya sesuatu yang layak diluangkan waktu untuknya. Kita harus luangkan waktu kita untuk ilmu. Sekarang anak coba bertanya kepada para jamaah ya, para pendengar, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ya, mungkin kita semua akan menjawab yang paling utama itu ilmu. Yang paling utama itu ilmu. Thayyib. Berapa jam kita memberikan waktu kita untuk ilmu? Dan berapa jam kita memberikan waktu kita untuk harta? Kalau kita mengatakan ilmu itu sangat penting daripada harta. Ya, kita kalau kerja dari jam 7 pagi udah berangkat ke kantor, nanti pulang jam berapa? Pulang jam 5. Ya, ada yang lembur sampai jam 9 malam. Masya Allah, untuk harta dari pagi sampai sore. Untuk ilmu sekarang berapa jam?
ya kita berikan waktu kita untuk ilmu. Ya, ada sebagian orang ketika diajak ke kajian, diajak menuntut ilmu, kalau ada waktu. Jadi kalau ada waktu, sisa-sisa waktu itu untuk ilmu, waktu-waktu yang sudah capek, ya itu untuk ilmu. Katanya ilmu lebih utama daripada harta, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Waktu-waktu sisa, waktu-waktu sudah capek, makanya orang kalau datang kajian, ya itu tidur, karena sudah capek dia, sudah capek kerja. Ya intinya kita berusaha meluangkan waktu kita untuk ilmu. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan menyanjung orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajat mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman dan berilmu ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tok. Ada dua kelompok di sini ya. Ada kelompok orang-orang yang beriman dan berilmu, dan ada kelompok orang yang beriman tok. Siapa derajatnya yang paling tinggi? Orang yang beriman dan berilmu. Lebih tinggi derajatnya. Ya, terakhir ini ada faedah yang Masya Allah sangat berharga dari ayat ini, karena kita sudah 1 jam. Terakhir, kata penulis, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian Allah mengabarkan di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah kabarkan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah mengawasi kita. Liyadullana ala annahu la budda minal ilmi wal amal ma'an. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dan amal itu harus bersama. Jadi wa ayyakuna kullu dzalika shadiran anil iman wa muraqabatillah subhana, dan itu semuanya muncul dari iman dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, misalnya sekarang gini, Ana sudah tahu musik itu haram, Ana sudah tahu musik itu haram, dan Ana yakin Allah tahu nih, apa yang Ana tahu Allah tahu. Allah ngelihat Ana, Allah awasi Ana. Maka hendaknya ilmu itu Ana amalkan, ya, jangan sampai Ana dengarkan musik. Allah tahu, Allah lihat. Ya kadang kan kita ada orang, ya, dengarkan aja kayak headset. Allah tahu kalau kita tahu itu haram. Ya. Dan ketika kita beramal, ya hendaknya kita juga yakin bahwasanya Allah tahu. Ya, saya sholat ini, Allah tahu nih saya sholat. Sholat saya harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh asal-asalan. Sholat saya harus berdasarkan ilmu karena Allah lihat. Jadi kita berilmu dan kita beramal. Karena Allah tahu, Allah lihat kita. Kalau kita berilmu, ya kita amalkan ilmu kita. Kalau kita beramal, maka amal kita harus sesuai ilmu kita, berdasarkan ilmu. Karena Allah tahu, Allah melihat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dah 1 jam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada apa? Antum? Ada pertanyaan gimana? Untuk membacakan atau gimana? Iya, dibacakan. Iya. Ini Ustaz, afwan, adakah doa khusus meminta ilmu? Nah, tadi ya firman Allah dalam, Ana ulangi dulu pertanyaannya, adakah doa khusus untuk meminta ilmu? Ada. Ya, tadi sudah kita sampaikan firman Allah surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini
doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Jadi kalau kita ingin ilmu kita bertambah, kita baca doa ini, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Atau doa yang lain ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita rajin baca doa ini ya, supaya ilmu kita bertambah dan ilmu kita bermanfaat. Ilman nafi'a ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada satu lagi. Adakah tips agar tidak cepat futur dalam menuntut ilmu, Ustaz? Nah, adakah tips agar tidak futur dalam menuntut ilmu? Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah ya, yang namanya futur ya, itu ada dalam segala hal. Ketika kita bekerja pun kadang kita futur ya. Ketika kita menuntut ilmu kadang kita futur. Ini biasa ya. Cuman bagaimana kita menyikapi futur kita? Beda futurnya ulama dengan futurnya kita. Futurnya orang-orang berilmu yang dalam ilmunya dengan orang-orang seperti kita yang ilmunya ya sedang-sedang saja. Anda punya teman ya, dia kalau misalnya dia kalau bosan membaca, dia beralih. Udah capek baca, dia nulis. Ya, nulis. Kalau dia sudah capek nulis, dia beralih dengarkan itu ceramah-ceramah masih. Jadi pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi isinya baik semua. Isinya ilmu. Jadi futurnya itu diisi dengan ilmu. Ya, kalau kita mungkin ya paling tidak kalau kita futur ya kita melakukan hal-hal yang mubah. Jangan sampai kita futur itu kemudian kita melakukan hal-hal yang haram. Dulu ya di Madinah ada juga teman anak, ketika dia futur, kita kan belajar di Madinah, kuliah di Madinah. Itu kalau dia futur, dia umroh dia. Aduh, anu sudah capek belajar ya, agak malas. Anu umroh lah. Umroh itu kan pergi dari Madinah ke Mekah naik bis, dia bisa ngelihat padang pasir, ngelihat gunung-gunung atau mungkin ngelihat unta. Itu setelah umroh dia balik lagi semangat lagi dia. Jadi masa futurnya diisi dengan ibadah, dengan umroh. Antum bisa amalkan ya, bisa praktekkan. Antum futur umroh ya, futur lagi umroh lagi sampai uang antum habis ya. Jadi ngisi futur dengan hal-hal yang baik, minimal yang mubah. Jangan futur antum gunakan untuk main game ya, atau antum gunakan untuk hal-hal yang diharam. Jangan dengarkan musik, jangan. Terus gimana supaya kita bisa meminimalisirkan futur? Ya, kita harus cari lingkungan yang baik. Ya, kalau kita ngekos, cari kos-kosan yang baik ya. Ngekos sama teman-teman yang sudah ngaji misalnya. Supaya kalau kita lagi futur, mereka ingatkan kita. Kalau mereka futur, kita ingatkan mereka, saling ingatkan satu sama lain. Kemudian datang ke kajian, rajin datang ke kajian. Ustadz, anak lagi malas datang ke kajian. Sepekan ada 5 kajian, udah antum 3 kajian lah, 2-nya libur dulu. Pokoknya jangan pernah gaib dari kajian. Jangan pernah gaib dari kajian. Jangan pernah dalam sepekan itu kita tidak ngaji, jangan, ini bahaya. Ya, kemudian ya cari lingkungan, datang ke kajian dan cari teman-teman, Masya Allah ya, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, di mana Nabi SAW mengibaratkan mereka seperti penjual misik. Penjual misik ya. Dan kalau berteman dengan penjual misik ya bisa jadi dia ngasih tuh misik ya, ini misik buat antum. Atau dia jual misiknya dengan mungkin dia dapat diskon lah karena kita teman. Atau dia nggak ngasih, dia nggak jual, tapi kita dapat bau wangi darinya. Lumayan lah cium bau wangi. Berteman dengan teman yang baik, kemungkinan pertama kita jadi baik seperti dia. Antum berteman dengan orang yang rajin ke ta'lim, antum jadi rajin ta'lim. Teman dengan orang yang rajin puasa, antum jadi rajin puasa ya, dan seterusnya. Atau minimal dapat bau wangi, kita nggak bakalan melakukan hal-hal yang buruk di hadapannya.
Oh, ini ada si fulan ini, masya Allah. Ada orang-orang yang kalau kita lihat aja para jamaah, itu langsung nambah iman kita. Dia belum ngomong nih, dia baru muncul, datang, masya Allah. Jadi bawaannya kita ingin berbuat baik. Ini orang luar biasa. Dia belum ngomong, belum ngapa-ngapain, kita baru ngelihat orangnya aja, kita langsung semangat ingin berbuat baik. Ya, jadi cari teman-teman yang baik supaya mereka bisa mengingatkan kita ketika kita futur. Taib, cukup ya? Iya. Ya. Ana tutup dulu. Ana akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.